Jenang. Oke, Pak John, udah paham tentang penggunaan pupuk eco farmingnya? Makasih. Enggak, Pak Teti tinggal di mana, Pak? Di Lombok Timur, NTB. Oh iya iya iya. Oke, kita lanjut. Yang lain, Ya. Pak Burhan mau nambah adanya, Pak? Pak Burhan, masih ada mau pertanyaan, Pak? Silakan, Pak, kalau ada. Mic-nya Pak Burhan diaktifkan, Pak. Mic-nya, Pak. Mic-nya ditekan dulu, Pak Burhan. Suaranya nggak kedengaran, Pak Burhan. Mic-nya, Pak. Ditekan dulu, Pak, mic-nya, Pak. Suara Pak Burhan nggak kedengaran. Silakan, Pak Burhan. Oh ya, silakan, Iya. Pak. Ya, ini sangat penasaran ini dengan masalah pertanian. Iya, boleh. Kalau di Provinsi Gorontalo ini kayaknya di Provinsi Gorontalo itu maksudnya pertanian itu lebih apa namanya, lebih katakanlah lebih mayoritas ya, apa namanya, pertanian di Gorontalo itu. Ya, Cuman dominan, ya. Iya, cuman di sini ini apakah mana yang lebih menguntungkan ya? Ketika kita atau katakanlah kalau misalnya kita lihat dari pupuk kimia, pupuk biasa itu pupuk urea, apakah dia lebih hemat dari eco farming itu dibanding pupuk urea itu? Kira-kira bagaimana perbandingannya, Pak? Perbandingan pupuk kimia dengan eco farming, masalah efisiensinya gitu, Pak, ya? Artinya dari skala-skalanya efisien dari Oke, Pak, untuk produknya eco farming ini adalah produk pertanian jangka panjang, Pak. Kenapa jangka panjang? Memang ini adalah organik, membuat tanah kita ini sehat dan subur, dikembalikan ke sistem naturalnya. Nah, kalau instan, memang untuk instan itu banyak orang pilih kimia karena instan, cepat. Tapi untuk jangka panjangnya sangat merugikan sekali para petani. Semakin lama tanah ini semakin kering, tidak ada unsur haranya, nggak ada lagi, udah rusak. Jadi yang dibutuhkan tumbuhan itu bukan instannya. Untuk jangka panjang itu adalah yang kembali ke naturalnya. Nah, inilah alhamdulillah produknya eco farming, produknya PTBS dengan eco farming ini, dengan turunannya sudah semakin banyak. Ya, ada yang slow release-nya, ada fotosintesa melalui mulut daun, penyerapan makanan tumbuhan ini, juga udah ada untuk anti hama-nya, yaitu Ecoplant Protector namanya, itu tetap semuanya adalah organik dan mikroba. Nah, alhamdulillah cukup bagus dan efisiensi sekali. Kalau untuk melepaskan diri dari kebutuhan tanaman terhadap dari kimia tadi, melepas ketergantungan, ini secara bertahap, Pak. Contohnya, ketika kita menggunakan untuk pertanian, tidak boleh langsung dilepaskan begitu aja. Ya, secara bertahap 50% dulu, dikurangi kimianya, kemudian sampai nanti udah benar-benar bagus tanahnya, baru boleh kita berani secara full ya untuk organiknya. Nah, begitu yang diarahkan oleh konsultan pertanian kita. Nah, jangan khawatir, Pak, untuk bimbingan konsultasinya bagaimana luar biasanya produk PTBS untuk pertanian ini, kita udah ada. PTBS sudah menyiapkan konsultannya. Ada bimbingan dari konsultan, setiap minggu ada seminar, baik di lapangan dan juga teknis-teknis lainnya. Intinya, Pak, untuk efisiensi sangat luar biasa. Dan boleh nih testimoni ataupun success story dari pelaku nih langsung, yaitu Pak Zainal tadi, Pak, itu pelaku. Beliau juga menjual, malah juga punya menjual kimia. Nah, beliau nggak mau pakai kimianya karena lebih efisien pakai produknya eco farming. Boleh pengalaman Pak Zainal berapa efisiensinya nih? Efisiennya dalam penggunaan pupuk eco farming?
Dari iya, iya. ya silakan dulu berbagi nih. Langsung nih beliau Pak. Ya, baik Pak. Jadi penggunaan eco farming ini manfaatnya sangat luar biasa Pak. Jadi manfaatnya eco farming itu banyak sekali ya gitu. Karena pupuk organik super aktif nih namanya. Itu mengandung 13 unsur hara yang banyak sekali unsur haranya itu. Itu kalau kita memakai pupuk eco farming Pak, yang tadi sudah dijelaskan Pak Gustiwanti, untuk melepaskan ketergantungan kita terhadap kimia memang harus bertahap Pak. Jadi nanti kita penggunaannya 50% bisa atau 75% Pak gitu penghematannya Pak. Jadi biasanya umpama pupuk kimia nih urea dan sponska atau yang lain umpama satu kental gitu aja. Kita nanti tinggal separuhnya gitu aja Pak, tinggal 50 kilo gitu aja Pak. Kayak gitu. Nanti di sistem padi kalau sudah aplikasi eco farming ini insya Allah agak tahan terhadap serangan hama dan penyakit Pak, karena di padi kalau sudah menggunakan pupuk eco farming ini insya Allah dia akan imunitas tanamannya sudah kuat gitu Pak. Jadi umpama hama dan penyakit menyerangnya nggak terlalu signifikan seperti di kimia kayak gitu Pak. Saya di rumah juga jualan obat-obat kimia Pak. Di belakang saya ini saya di toko pertanian gitu Pak. Saya punya toko pertanian juga obat kimia. Saya sendiri aplikasi eco farming malah Pak kayak gitu. Karena ya saya sebenarnya tahu juga jualan kayak gini untuk depannya gimana, untuk depannya selanjutnya gimana, untuk jangka panjangnya gimana, itu sebenarnya harus kita pikirkan juga Pak. Kalau hitungan matematikanya gimana? Biayanya lebih penghematan eco farming atau pupuk kimia setelah Pak Zainal menggunakan? Terus tingkat produksinya apakah tinggi dari eco farming dibandingkan kimia? Iya. Gimana? Baik, hitungan Pak. Keuangannya? Kalau untuk eco farming itu yang jelas kan bisa menghemat biaya produksi Pak gitu. Jadi karena kita tadi mengurangi pupuk kimia, sekarang tahu sendiri kan Pak, pupuk kimia langka kan, untuk mencarinya kita juga susah. Ada juga kadang yang subsidi dijual non subsidi kayak gitu kan. Di tempat saya aja satu karung itu urea bisa 250 Pak harganya kayak gitu. Jadi kalau Bapak nanti jadi mitra untuk eco farming itu kan tidak dijual 250 Pak, murah kayak gitu Pak. Efisiensinya biaya untuk produksi lebih murah gitu Pak. Mama saya itu setengah hektar itu habisnya biaya 4 juta atau sampai 5 juta. Kalau saya pakai aplikasi eco farming dan pendukung lainnya, saya cuman memakai biaya 3 juta setengah Pak pol-polnya. Kita masih ada penghematan di situ Pak. Sedangkan hasilnya nanti insya Allah meningkat karena di padinya ini lebih bobot Pak, gitu Pak. Oke Pak Zainal, itulah Pak Burhan yang penjelasan dari Pak Zainal yang udah pelakunya langsung. Dan kita juga ya ada mitra nih yang barusan menggunakan nih. Beliau namanya Pak Effendi ya. Suara TV-nya Pak Gustriwandi kencang kali suara TV-nya Pak. Saya nggak ada TV Pak. Ada ya? Siapa nih yang punya TV kerasnya? Oh Pak Dedi. Ah ya. Oke. Nah ini juga ada testimoni, beliau nggak hadir sekarang nih Pak Effendi. Beliau cerita kemarin, beliau untuk kasih eco farming untuk padi lahan. Nah orang yang sekitar dia banyak lahannya kena penyakit katanya. Tapi dia alhamdulillah bagus Pak hasilnya. Dan yang lain bertanya-tanya apa yang dipakai. Dan beliau mau panen, dari dekat ini mau panen. Dan itu yang disampaikan, beliau juga tidak menyangka kok bisa begini ya. Itulah wasilah daripada pupuk eco farming. Karena kita kembalikan ke naturalnya, back to nature-nya. Maka sesuailah dengan apa yang direncanakan oleh PTBS, mengembalikan perencanaan pertanian jangka panjang berkelanjutan. Jadi kalau selalu kita bergantung ke kimia, ya tentu rusak tanah ini tidak boleh dibiarkan gitu aja, harus ada pemutusnya. Nah, sistem organik inilah yang memberikan kebaikan untuk pertanian masa depan Indonesia, Pak. Nanti saya kirimkanlah bukti-bukti lain tentang manfaat eco farming ini untuk padi, udah banyak sekali.
banyak. Dan juga perkembangan bagus dengan turunan-turunan dari eco farming murni ini. Itu Pak Burhan masih Audionya diaktifkan. Pak Burhan silakan hidupkan audionya lagi karena kita nggak dengar nih suara Pak Burhan. Ini minta doanya besok saya demplot di tanaman ini Pak, tanaman cengkeh dan duren gitu Pak. Mudah-mudahan dengan ini pupuk terbaru dari PT BES, ini namanya pupuk Pilosulfuris. Ya. Mudah-mudahan nanti di demplot saya besok hasilnya 2-3 bulan ke depan berhasil, nanti insya Allah petani-petani yang lain bisa menular gitu Pak. Ini Amin. untuk tanaman keras Pak biasanya ini, untuk sawit, untuk duren, untuk cengkeh ini Pak. Iya, tanaman batangan Pak Jenal ya? Iya Pak. Ya, boleh pokat juga, mangga, jeruk. Ya, silakan Pak Burhan. Situ. Mungkin ada mau Silakan, Pak. tambah. Gimana Pak Burhan? Iya Pak Iwan. Ini apa namanya, kita membicarakan dulu masalah kehebatan daripada pupuk eco farming ini ya. Waktu kemarin itu kira-kira saya masih SD ya, 30 tahun lah, katakanlah 30 tahun yang lalu. Itu kemarin kita bisa menanam padi itu bisa bukan di sawah ya, tapi di apa namanya, di ladang, ya artinya biasa yang kanan gitu lah. Kita bisa menanam padi kemarin itu. Tapi untuk sekarang itu entah kenapa tanahnya mungkin sudah tidak bisa, sudah tidak subur lagi. Itu tidak bisa lagi untuk ditanami seperti itu. Kira-kira apakah pupuk eco farming itu bisa dipakai untuk bisa mengembalikan kembali tanah yang karena sudah tidak subur itu? Kira-kira begitu Pak Iwan. Oke, Pak Burhan. Ya, sesuai dengan arahan daripada konsultan pertanian dari PT BES, itu Pak Wawan yang ahli bidangnya. Memang tujuan dan cita-cita dari PT BES ini adalah membuat tanah pertanian Indonesia ini subur kembali kepada waktu dulu. Jangan dibiarkan kimia-kimia yang bisa merusak tanah ini dibiarkan begitu terus. Nanti akan susah. Hama-hama itu semakin berkembang dia karena kimia. Macam-macam. Kalau dulu kan kita nggak kenal ya namanya hama penyakit yang seperti sekarang ini. Karena dulu kita memang, kalau ya 30 tahun yang lalu kita juga melihat orang tua kita nanam ini hanya pakai pupuk dan debu aja. Abu pembakaran dari sekam dan segala macamnya, itu udah subur dia karena memang nggak ada kimia. Bahkan dulu susah kita ngajak orang beli kimia, pakailah urea bertahap. Nah, mulailah ketergantungan inilah yang susah dilepas dari masyarakat kita sekarang karena maunya instan Pak, maunya cepat. Nah, lama-lama itu lahannya udah kering, nggak ada unsur haranya, nggak ada lagi. Insya Allah Pak, dengan program PT BES untuk lahan pertanian Indonesia yang berkelanjutan, memang inilah solusinya, hanya dengan organik. Organik ini kan mikroba Pak ya, bakteri. Bakteri ini mengurai Pak, bukan zat kimia, tapi mikroba yang sudah direkayasa sedemikian rupa secara teknologi. Nah, ini yang dimanfaatkan berupa bungkahan tadi. Dan juga ada mikroba-mikroba lain yang untuk anti hama juga dilawan dengan mikroba juga. Ada, itu sudah diciptakan oleh ahlinya Pak. Kita tinggal menggunakan lagi. Kalau untuk anti hama Pak, itu per saset. Satu saset dikocok dulu dengan air, lalu diaduk, masukkan 1 tangki. Jadi lebih gampang lagi menggunakannya. Itu Pak Zainal ada itu. Saya juga ada nih, putar di belakang dia siapkan. Saya juga punya. Itu seperti kutu, ya, yang jenis kutu-kutu dan segala macam untuk hama-hama penyakit dari tumbuhan, cabai itu ataupun padi. Insya Allah Pak. Bahkan dari konsultan diarahkan untuk proteksi daripada tanaman ini mulai pembibitan Pak. Mulai perendaman bibit itu dengan agen hayati atau eco plant protector sampai nanti penanaman dijaga terus sehingga antara kekebalan dari tumbuhan ini, anti hama itu sudah menyatu hidup dengan tumbuhan. Jadi nggak mau lagi hama itu datang.
nggak mau dia. Karena udah ada proteksinya langsung dari tumbuhan itu sendiri. Media hidup dari mikroba ini adalah tumbuhan itu sendiri. Gitu Pak. Insya Allah Pak, dari kalau Bapak memang nanti di sana lebih banyak pertaniannya, insya Allah kita di PTBS sudah disiapkan konsultannya Pak. Turunan produk dari eco farming juga udah seperti tadi ada slowly raise, itu turunan dari eco farming Pak. Perkembangan teknologi yang dikembangkan oleh PTBS demi memenuhi kebutuhan pertanian Indonesia. Kalau seminar pertanian itu Pak, dalam seminar sampai 800 pesertanya, bahkan sampai 1000 Pak, seluruh Indonesia. Itu ada nanti bimbingannya Pak. Insya Allah. Gitu Pak, Pak Burhan, sejauh sepengetahuan saya nih. Insya Allah. Ya suaranya nggak ada Pak, Bapak ngomong nggak ada suaranya. Mic-nya nggak aktif Pak Burhan. Ya sentuh lagi layar HP-nya, ayah. Ya. Ya. Ya ini terakhir pertanyaannya. Iya silakan. Halo. Silakan Pak. Ya silakan Pak. Silakan. Kira-kira Pak Iwan, ya ini kira-kira Pak Iwan atau mungkin tim konsultannya itu kira-kira bisa diundang ke Gorontalo kira-kira? Konsultannya yang secara teknis di offline-nya itu memang Gorontalo mungkin secara teknis jangkauan jauh Pak ya. Tapi secara online itu nggak ada masalah Pak. Bimbingan secara online tetap dilakukan. Grup-grup kita juga ada grup WhatsApp-nya. Dalam bimbingan online jangan Gorontalo Pak, sampai ke ujung Papua sana ada bimbingannya Pak. Insyaallah. Iya. Ya, kita skopnya bahkan juga ada keluar negeri, Pak. Yang penting jangkauan internetnya ada nggak itu aja. Insya Allah ada pencerahan-pencerahan dari narasumber, dari konsultannya, para ahlinya. Gitu. Ya, Pak Den? Oke, Pak. Oke. Oke, yang lain gimana? Pak Den, ada tambahan gimana? Jam 10 atau mungkin mau bertanya lagi? Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Nggak ada lagi. Pak Gustri aja yang balik tanya. Oke, karena nggak ada yang mau bertanya lagi, sudah puas mungkin dengan penjelasan dari narasumber kita, Pak Hidayat, dan juga penjelasan dari ahli pertanian tim PNS kita, Pak Zainal. Ya, alhamdulillah sudah semakin terang benderang. Sekarang nih giliran saya nih sebagai moderator mau bertanya. Siapakah di antara bapak-bapak ataupun ibu calon mitra yang sudah hadir malam hari ini mau menyampaikan statement, insya Allah bergabung di bisnis ini? Bagaimana dengan baru saja bicara itu Pak Burhan? Gimana Pak Burhan mau menyampaikan statement? Siap bergabung Pak? Ya, karena ini adalah merupakan suatu bisnis yang kedepannya adalah sangat bisa membawa kita untuk pada kemajuan lah katakan. Kayaknya kita harus bisa dapat secepatnya kita bergabung dengan bisnis ini. Makasih kira-kira. Amin. Ya boleh Pak. Alhamdulillah udah mau secepatnya, mungkin statementnya malam ini siap, mungkin realisasinya besok Pak ya. Insya Allah ini belum janji Pak. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Iya. Oke. Ya Pak. Rencana paket apa Pak? Gimana Pak Zainal? Apa Mas Wawan? Ngambil paket apa rencananya? Paket apa? Oh ya. Rencananya mau ngambil paket apa ke depannya Pak Burhan? Masih dipelajari nih Pak. Masih dipelajari Pak ya. Ya. Insya Allah
Kalau detail pelajarannya nih Pak ya, ibaratkan orang sekolah nih Pak. Ketika udah menanyakan di front office materi-materi dari brosur, nah ketika dia dapatkan maksimal ilmunya ketika dia udah masuk ke kelas. Gitu Pak. Misalnya kalau udah resmi jadi mitra secara teknis maupun non teknisnya, ilmunya akan lebih detail di sini Pak. Nah, itu aja informasi buat Bapak. Insyaallah Pak. Oke, amin. Oke, Pak Edi gimana Pak Edi? Dedi. Pak Dedi, maaf Pak Dedi, silakan Pak Dedi menyampaikan statement, siap bergabung malam hari ini statementnya, Mic-nya Pak. prosesnya. Boleh besok atau tinggal ngubungi sponsornya aja. Mic-nya Pak Dedi diaktifkan Pak. Iya, ya, siap gabung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh lebih spesifik lagi Pak Dedi, mau ngambil paket yang mana rencananya? Halo Pak, Pak Dedi. gangguan jaringan. Iya, betul. Jaringan. Ringan. Atau salah sentuh sebentar nih ya, beliau nyentuh layar, Live. tertekan mungkin live. Iya, iya, iya. Iya, yang lain ini ada Ibu apa tadi, masih ada nih Bu Siti tadi? Oh, ini Pak Dedi masuk lagi dia. Iya, tertekan yakin tadi. Ketika layar sentuh. Mic-nya Pak Dedi. Aktifkan Pak. Mana Pak Dedi? Ada mic-nya Pak. Mana Pak Dedi nih? Oh, nggak ada. Udahlah. Oke, Bu apa tadi? Udah keluar? Udah keluar Bu semua, Siti? Pak. Udah. Bu Siti mana nih Bu Siti? Follow up aja nanti. Iya. Nih Pak Dedi masuk lagi nih, Pak Dedi Amati. Iya Pak Dedi. Tinggal sentuhkan mic-nya Pak. Sama kameranya. Ah ya, Ya, silakan Pak Dedi. Rencana mau ngambil paket apa Pak Dedi? Yang basic aja dulu. Oh, basic. Siap. Iya. Jadi besok pagi sudah bisa ngisi form pendaftaran atau tanggal berapa siapnya Pak Dedi? Sebelum tanggal 10 sudah pokoknya. Oh, sebelum tanggal 10 insya Allah. Amin. Iya, iya, insyaallah ya. oke Pak Dedi. Ibaratkan naik tangga Pak Dedi ya. Kita mulai tangganya dari bawah dulu ya. Iya, insyaallah. Iya ya, amin. Semoga Pak Dedi dimudahkan dalam proses bergabung di bisnis PTBS ini. Oke, thank you Pak Dedi. Kemudian ini ada yang lagi connect nih, coba nih. Pak Dedi. Lagi loading. Yang lagi loading ini Pak. Pak Dedi. Ya, ini Pak. Baru tuh. Pak Dedi mic-nya hidup apa? Tipnya. Enggak. Ya, ya. Oke. Close Ya. aja, Pak. Ya udah. Oke Pak Ded, makasih semuanya Bapak dan Ibu yang udah ikut acara seminar ini dari awal sampai akhir. Untuk closing statement, silakan Mas Kawan. Maaf, Ada Pak. closing statementnya. Kepala lagi ketarik-tarik nih. Ketahan Ya. dari tadi. Ya, closing statement kepada Pak Mawan karena kurang sehat. Silakan Pak Zainal, ada closing statementnya Pak Zainal. Udah jam 10, kita mau saling berpisah lagi nih. Buat teman kita yang dari Gorontalo udah jam 11 Pak ya, Pak Burhan. Silakan Pak Zainal, closing Mic-nya. statement. Oke, terima kasih Pak Gustriwanti atas waktunya. Ini berhubung camitnya tinggal Pak Dedi dan Pak Burhan nih, seorang petani semua ya. Tadi pertanyaan tentang eco farming semua. Saya Iya, closing statement-nya tentang pertanian aja lah. Siap. Baik Pak, ini untuk pupuk eco farming ini sangat luar biasa sekali. Ini pupuk organik super aktif yang mengandung 13 unsur hara, makro, ada mikro. Ini manfaatnya sangat luar biasa dan dapat manfaatnya luar biasa sekali, banyak sekali Pak. Manfaatnya mempercepat masa panen, meningkatkan hasil produksi, ya kan, meningkatkan unsur hara pada tanah, membangun imunitas pada tanaman, dan tentunya pertanian nanti bisa efektif
dan lebih efisien kayak gitu Pak. Untuk kedepannya slogannya dari co-farming ini lahan subur, petani akan makmur kayak gitu Pak. Jadi untuk saran saya untuk segera bergabung di tim kami, di tim kita di PTP Syariah, termasuk di PNS tim ini nanti bisa bersinergi bersama kami dan untuk kemajuan pertanian kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selamat bergabung Pak Dedi dan Pak siapa tadi? Pak Burhan. Ya, Dari selamat bergabung. Gorontalo. Nanti kita action bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Zainal dari Ngawi. Mitra kita, saat tim kita, beliau adalah spesifiknya di bidang pertanian dan langsung sebagai pelaku dan juga berbisnis di PTBS. Alhamdulillah, makasih Pak Zainal atas arahannya dan motivasi tentang pertaniannya. Demikian saja mungkin acara kita malam hari ini karena udah menunjukkan jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Semoga apa yang kita bahas malam hari ini benar-benar memberikan manfaat buat kita semua dan menjadikan bisnis PTBS ini sebagai solusi meningkatkan ekonomi kita dan juga membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Kalau di pertaniannya membantu para petani menjadi petani yang luar biasa, yang menjadi pertanian yang lahannya subur dan petaninya makmur. Demikian, mari kita tutup dengan bacakan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebagaimana yang biasa, kita selalu yel-yel, menjaga kekompakan dan semangat kita. Nah, yelnya apa? Khusus untuk Pak Didi dan Pak Burhan ini mungkin belum dengarkan yel-yel kita. Yel-yelnya adalah ketika saya sapa apa kabar, jawabannya Alhamdulillah Merdeka. Kemudian PTBS, maka jawabannya Go Berkah No Riba. PNS Tim, Pejuang, No Riba Super Team. Siap Bapak Ibu? Siap. Ibunya nggak ada nih. Bapak aja. Apa kabar? Merdeka. Alhamdulillah merdeka. PTBS. Go Berkah, No Riba. PNS Tim, Pejuang, No Riba, Super Team. Alhamdulillah. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.